Warga tak sengaja merekam seorang bocah SD yang bergelantungan di jendela kelasnya di lantai 3 Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian temannya, sang bocah nekat melompat dari jendela usai bermain sendirian di kelasnya. Beruntung ia segera diselamatkan teman dan guru saat kejadian. Usai kejadian, pihak sekolah dan dinas pendidikan mendatangi rumah si bocah dan memberikan pendampingan psikologis. Hasilnya, ia dalam keadaan baik, namun memang dikenal memiliki sifat pendiam. Sementara agar peristiwa serupa tak terulang, sekolah akan memasang besi teralis pada setiap jendela. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. CCTV ini merekam saat pasangan suami istri mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dua pelaku mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung datang. Pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris dan seorang psikolog kemudian membawa 14 makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran melayangkan somasi kepada pelaku untuk meminta maaf, baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun, somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum. Dari Jakarta, Helmi Sengbati melaporkan. Iya, yang bikin harga 100.000 siapa? Ya, yang bikin harga 100.000 siapa? Mama habis ini juga 100.000 Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Iya, yang bikin harga 100.000 siapa? Sejumlah penumpang bus terlibat cekcok dengan petugas parkir saat dipaksa membayar parkir Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Oh, beda lagi, terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya? Mereka protes lantaran tarif parkir sengaja digetok dengan dalih larangan kendaraan besar. Usai videonya viral, pelaku pungli akhirnya ditangkap tim unit Reskrim Polsek Bogor Tengah. Pelaku diketahui merupakan juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mengaku hendak menertibkan larangan kendaraan besar masuk area tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Aksi tawuran dua kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pecah. Kedua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Akibat kejadian, 2 orang dinyatakan meninggal dunia usai dilarikan ke Rumah Sakit Anissa Cikarang. Korban berinisial AN tewas dengan luka sabetan senjata tajam, sementara W tewas akibat mengalami laka lantas usai berusaha kabur hingga menabrak sebuah pohon. Mengetahui kejadian, keluarga korban histeris tak menyangka korban tewas usai terlibat tawuran. Diketahui, aksi tawuran bukan kali pertama terjadi dan sangat meresahkan warga sekitar maupun pengendara yang melintas di jalan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Koja, Jakarta Utara babak belur diamuk warga karena kepergok mencuri sepeda motor. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 2 maling babak belur dihajar massa. Maling apa dia? Awas Pak. Maling apa dia? Seorang pelaku curanmor dihakimi warga hingga babak belur di kawasan Koja, Jakarta Utara. Ia tak berkutik setelah sebelumnya aksinya dipergoki warga. Warga semakin curiga karena ia gugup saat diinterogasi. Polisi kemudian membawa pelaku ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya di Komplek Yayasan Ar-Rasyidiyah, Jalan STM Walang Jaya.
Pelaku beraksi mencuri motor Matic yang terparkir di garasi kemudian mendorongnya keluar komplek. Salah seorang warga yang mengenali motor korban kemudian memberhentikannya, sementara pelaku lainnya kabur. Pengakuannya pelaku itu mereka ada 3 orang, kemudian yang 2 sudah dilakukan upaya pencarian oleh tim di lapangan, sementara masih dalam pengejaran. Mereka ada di satu kontrakan di wilayah Koja. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara 2 pelaku lainnya masih dikejar polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemilik rumah berteriak saat memberkoki aksi 2 pria hendak mencuri motor yang tengah terparkir di depan rumah Jalan Walet Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang panik lalu kabur dengan motor yang dikendarainya. Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar yang akhirnya berhasil menangkap pelaku yang selanjutnya diamuk. Pelaku ditangkap di kawasan Kedung Badak, Tanah Sereal, sekitar 2 km dari lokasi pencurian. Pelaku selanjutnya dievakuasi petugas dari amuk warga. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku kerap melancarkan aksinya di sejumlah kota besar seperti Tangerang dan Bogor. Dari tangan pelaku, petugas menyita kunci letter T serta 2 motor milik korban serta pelaku yang digunakan saat melancarkan aksinya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah Anyus melaporkan. Seorang pria dibegal setelah dianiaya dengan senjata tajam di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas. Seorang pengendara motor diadang 4 orang pelaku di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 pelaku turun dari sepeda motor untuk merampas kendaraan korban. Karena mendapat perlawanan, pelaku lain mengeluarkan senjata tajam kemudian menyerang korban. Korban akhirnya tak berdaya membiarkan sepeda motornya dibawa kabur para pelaku. Ia kemudian ditolong seorang petugas keamanan gedung. Itu kedua langsung dia keluar Pak gitu. Oh, pelaku langsung kabur. Iya, kabur langsung bawa motornya itu. Korban? Iya, korban. Untuk korban sempat dilukai gak sama pelaku, Pak? Dilukain gitu Pak, kena punggungnya sininya. Pakai langsung bawa ke rumah sakit. Oh, langsung dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Ya. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus begal sepeda motor tersebut kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi pencurian modus pecah kaca yang dilakukan oleh 2 pria di warung makan seafood di Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku berhasil menggasak emas, berlian, laptop, dan barang berharga milik korban seharga ratusan juta rupiah yang ditinggalkan di dalam mobil. Usai beraksi, kedua pelaku pun melarikan diri ke arah Bekasi Timur. Diketahui pelaku telah mengamati situasi yang saat kejadian tengah turun hujan sehingga aksinya tidak terdengar. Nah, pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Dan saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di CCTV-nya ya. Berbekal hasil rekaman, korban melaporkan kejadian ke Polsek Rawalumbu. Warga diimbau tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan agar peristiwa serupa tak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Buat website judi online, 2 pria lulusan SMK ditangkap polisi di Kalideres, Jakarta. Sementara itu pengedar ganja antar pulau ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat. Polisi merangsek masuk ke dalam rumah kontrakan yang dijadikan sarang beroperasinya judi online di kawasan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mengamankan seorang tersangka yang berperan sebagai operator dan mendapati sejumlah perangkat komputer yang dijadikan server operasi judi online.
Dari penggerebekan ini, polisi lalu kembali menangkap seorang pelaku lain yang merupakan pemilik dan pengendali website judi online di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti berupa 3 perangkat komputer, 4 unit telepon genggam, serta buku rekening dan sejumlah kartu ATM yang digunakan sebagai rekening penampung uang hasil kejahatan. Kedua tersangka yang merupakan lulusan SMA dan SMK memiliki keahlian coding dalam membuat website judi online dipelajarinya secara otodidak. Situs judi online yang telah mereka jalani selama 3 bulan ini memperoleh omset ratusan juta rupiah. Jadi mereka melakukan modus itu dengan mengganti website hampir kurang lebih seminggu atau 10 hari. Misalnya tadi disampaikan Bapak Kapolres, di sini ada website-nya itu ada misalnya Harta Jiwa-Jiwa. Jadi kurang lebih 10 hari lagi mereka membuat website baru lagi. Itu secara diiklankan di chat spam di Telegram. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan.